Terbukanya kasus Syahrul Yassin Limpo itu seperti terbukanya kotak Pandora. Lalu di sana kita bisa melihat cermin dari politik yang kelam di Indonesia. Kotak Pandora itu berasal dari mitologi Yunani. Dikisahkan di sana seorang dewa memberikan kotak kepada Pandora ketika Pandora turun ke bumi. Pesan sang dewa sangat sederhana, apapun yang terjadi, jangan kau buka kotak ini, wahai Pandora. Namun Pandora keras kepala, karena rasa ingin tahu yang tinggi sekali, curiosity yang tinggi sekali, ya bukalah kotak itu di bumi. Yang terjadi kemudian dari kotak itu, keluarlah berbagai kejahatan. Keluarlah berbagai penyakit, keluarlah berbagai akar yang membuat orang suka berperang. Karena itulah bumi yang tadinya suci, gara-gara terbuka kotak Pandora, bumi pun penuh dengan kejahatan. Tentu saja ini hanya mitologi, ini hanya dongeng, tapi kisah ini menjadi simbolik karena ia bisa membuka mata kita bahwa satu kasus memang bisa melihatkan kepada kita begitu banyak hal-hal kelam di dalamnya. Sekarang kita masuk ke kasus Syahrul Yassin Limpo. Begitu banyak juga politik kelam yang muncul dari sini. Pertama, diberitakan, bahkan ini tuduhan dari KPK sendiri, bahwa dana dari Syahrul Yassin Limpo itu ada yang mengalir ke Partai Nasdem. Ini tuduhan yang keras sekali, perlu dibuktikan, karena jika memang terjadi seperti ini, maka Partai Nasdem pun bisa diproses secara hukum, bahkan ujung yang paling jauh, ia pun bisa dibubarkan. Kedua, tuduhannya lainnya adalah Syahrul merasa diperas oleh pimpinan KPK untuk kasus yang menimpanya saat ini. Kita tahu KPK adalah buah termanis dari gerakan reformasi, karena saat itu reformasi inginkan pemerintahan yang bersih, KPK pun dibentuk. Tapi apa jadinya jika puncuk pimpinan KPK mengerjakan hal yang sama, mengerjakan pemerasan yang juga bisa ditafsir sebagai korupsi? Apa jadinya jika sapu pembersih, sapunya sendiri kotor? Ketiga, juga diberitakan bahwa pegawai negeri di Departemen Kementerian Pertanian sana diminta bertahun-tahun untuk memberikan upeti kepada sang menteri, jika tidak mereka akan dimutasi. Juga ini berita besar karena kita tahu kementerian itu birokrasi modern, sementara upeti itu tradisi dari corak organisasi lama yang ditinggalkan. Apa jadinya jika praktik upeti pun masih diterapkan di sana? Keempat, berita lainnya adalah aliran dana yang didapat oleh Syahrul Yassin Limpo itu bukanlah digunakan misalnya untuk dana taktis bagi gerakan-gerakan pertanian misalnya, tapi digunakan di sini diberitakan untuk perawatan wajah, cicil mobil Alphard hingga pergi umroh. Semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi sang menteri. Sekali lagi, empat-empatnya menjadi berita, tapi empat-empatnya masih tuduhan. Sebelum terbukti, harus dikatakan bahwa Pak Syahrul itu masih masuk dalam prasangka tidak bersalah. Namun ini pula yang membuat kita tercengang dan kita memahami mengapa korupsi susah sekali diberantas di Indonesia, karena ia mengalir jalin berhubungan dengan berbagai tokoh-tokoh penting lainnya, berkaitan dengan berbagai lembaga-lembaga penting lainnya, sehingga semuanya berkepentingan untuk menutup kasus ini. Sekali terbuka satu kasus korupsi, terbuka pula kotak Pandoranya bahwa dia ternyata berjaringan mengalir sampai begitu jauhnya. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.